Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Ya. Bagaimana dengan hasil UTS kemarin? Semoga hasil UTS itu kalian kerjakan sendiri dan didapatkan dengan cara yang jujur ya. Nah, dengan kejujuran itu kalian akan bisa meningkatkan iman dan takwa kalian. Tidak perlu nilainya bagus, tapi itu dikerjakan bersama orang tua atau orang tua yang mengerjakan. Nah, Mira memberikan award, memberikan hadiah, memberikan applause buat kalian yang mendapatkan nilai semaksimal mungkin dengan cara kalian mengerjakan sendiri. Oke, bagi yang masih dibantu orang tua, berusaha mengerjakan sendiri dengan percaya diri. Mulai dengan tugas-tugas harian yang harus kalian kerjakan. Dari hasil yang kemarin, Mira melihat masih banyak yang belum mengumpulkan tugas hariannya. Oleh karena itu, setelah UTS ini akan lebih diketatkan lagi penilaian terhadap harian kalian. Tetap semangat dan jangan putus asa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kalian bisa melakukan pembelajaran dengan cara datang ke sekolah bersama ya. Oke. Sekarang kita sudah sampai di tema keempat. Nah, di tema keempat ini materi pembahasan kita tentang kesehatan. Ada peredaran darah di pelajaran IPA, kemudian ada pantun di pelajaran bahasa Indonesia. Itu membuat kalian senang kayaknya ya, lucu kan bikin pantun itu. Nah, silakan nanti disiapkan buku paket tema keempat. Tema keempat, subtema pertama kali ini. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu di IPA KD 3.4 tentang peredaran darah. Peredaran darahku. Organ peredaran darah. Sebenarnya kalian itu susunan tubuh selain ada tulang, otot, kemudian sistem pencernaan, juga ada sistem peredaran darah. Apa itu peredaran darah? Adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Nah, sistem peredaran darah manusia itu ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Jadi ada jantung itu yang memompa darah, kemudian pembuluh darah itu yang nantinya dilewati oleh darah. Ya, sampai di sini semoga kalian paham. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kalian lihat gambar ini ya. Di sini ada jantung. Mana sih jantung? Ini loh jantung. Jantung itu besarnya sekepalan tangan kalian. Jadi kalau kalian makin dewasa ya jantungnya makin sesuai kepalan tangan. Fungsi jantung adalah memompa darah. Kemudian ada pembuluh darah di sini untuk menyalurkan darah. Dan isi pembuluh darah ini adalah darah. Ini jantung. Jantung itu ada 4 bagian. Nah, ini kalian perlu tahu. Kalau hafal, alhamdulillah. Karena ini ada di dalam diri kalian. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri. Jadi kalau lihat monitor ini, layar ini kalian berbalik arah. Jadi yang kanan ya ada di tangan kanan, sejajar dengan tangan kanan. Kalau di kiri ya di kiri. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Bilik itu yang di bawah, serambi yang di atas. Kemudian serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya dengan CO2 dari dalam tubuh. Jadi seluruh tubuh masuk ke dalam jantung diterima oleh serambi kanan. Ya. Kemudian bilik kanan, turun ke bilik kanan, darahnya tadi bilik kanan, darah yang kaya CO2 itu dialirkan ke arah paru-paru. Ya. Dari arah paru-paru, kemudian di paru-paru itu darah dibersihkan. Makanya paru-paru sangat penting bagi kita. Nah, kodratullah pandemi ini menyerang paru-paru jadi sangat berbahaya. Makanya kita masih tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran secara offline atau datang ke sekolah. Ya. Dari paru-paru, darah yang sudah bersih itu akan masuk ke serambi kiri. Nah, serambi kiri itu menerima darah yang kaya oksigen. Nah, oksigen tadi yang darah yang sudah dibersihkan di paru-paru itu masuk ke serambi kiri. Jadi kiri ini yang darah bersih, kanan yang darah kotor. Dari serambi kiri
ya, turun ke bilik kiri. Dan darah yang kaya oksigen tadi diedarkan ke seluruh tubuh. Sehingga seluruh tubuh mendapatkan oksigen. Kita bisa apa? Bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari. Dan proses ini sangat cepat ya. Tidak seperti yang Bu Ira tadi sampaikan, pelan-pelan, tidak, sangat cepat sekali. Jadi jantung ini sangat penting. Begitu jantung tidak mengedarkan, membantu memompa darah, maka kita lemes, tidak bisa apa-apa, bisa jadi pingsan. Nah, kalau proses lama ya sudah, bisa jadi tidak bernyawa lagi. Jadi prosesnya cepat. Oke, lanjut. Kalau kalian sudah paham tadi proses di jantung, ada serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Nah, ini sekarang peredaran darahnya dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu artinya ke seluruh tubuh. Jadi ini ya, bilik kanan ke kapiler seluruh tubuh. Lalu vena atas dan bawah menuju ke serambi kanan. Bilik kanan tadi yang mana? Coba, bilik kanan memompa darah yang kaya CO2 ke paru-paru kan? Harusnya masuk ke serambi kiri. Ya. Peredaran darah besar. Ya. Jadi dari bilik ini, maaf ya, ini salah nih. Nah, ini bukan bilik kanan, tapi di sini itu bilik kanan. Ini bilik kiri. Peredaran darah besar itu bilik kiri. Bilik kiri kan ke seluruh tubuh tadi yang mengandung oksigen dari paru-paru. Ya, ingat ya, ini dari kiri. Jadi kiri. Jadi kiri, kemudian ke seluruh tubuh. Habis itu dari bilik kiri yang kaya oksigen menuju ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, ya, melalui vena, masuk kembali melalui vena atas dan bawah menuju ke serambi kanan. Ingat ya, tadi serambi kanan adalah darah yang kaya dengan CO2. Nah, CO2 karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh. Jadi ini salah ya, ini adalah bilik kiri bukan bilik kanan. Oke. Kemudian ada peredaran darah kecil. Nah, kalau peredaran darah kecil, benar ini ya. Jadi darah kecil itu bilik kanan tadi, yang dari serambi kanan yang kaya CO2, kemudian masuk ke arteri paru-paru, ya, ke arteri paru-paru, di paru-paru dibersihkan, dibersihkan dulu. Darah-darahnya itu yang kotor mengandung CO2 dibersihkan menjadi menjadi oksigen, dari CO2 menjadi oksigen. Kemudian masuk ke pena paru-paru dan lalu meluncur ke jantung masuk ke serambi kiri. Jadi sudah mengandung oksigen, ya kan? Oke. Udah ya. Jadi kalau peredaran darah besar itu tulisannya sedikit tapi ke seluruh tubuh. Tapi kalau peredaran darah kecil itu sistemnya lebih pendek, yaitu ke paru-paru. Jadi peredaran darah kecil itu ke paru-paru, kalau peredaran darah besar ke seluruh tubuh. Nah, fungsi darah. Fungsi darah ada macam-macam, ada 4 ya. Nih, harus hafal ya. Sel darah merah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi sel darah merah yang tadi sudah bersih mengandung oksigen. Kemudian plasma darah. Kalian bertanya-tanya, kalau makan itu siapa yang ini namanya plasma darah, mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Ya, sari-sari makanan ya. Makanannya yang berupa ampas kita keluarkan. Sari-sari makanannya diedarkan oleh plasma darah. Kemudian keping darah ini berfungsi menutup luka nih. Nah, kalian misalnya kena pisau, jatuh, berdarah. Itu kenapa sih kok cepat sekali menutup lukanya, kering, habis itu sembuh? Ya, lama-kelamaan ini namanya keping darah. Dia yang berfungsi untuk menutup luka. Kemudian sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah,
sel darah putih ini membantu kita, misalnya kita terserang penyakit tuh. Kok kita sih bisa ya flu atau pilek gitu, pilek kok bisa sembuh sendiri setelah beberapa hari. Sel darah putih ini yang akan membantu kita melawan tadi virus-virus yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kalian hafal ya, harus hafal. Oke, lanjut. Setelah IPA, nanti kita lanjutkan lagi, kita akan belajar tentang pantun. Nah, pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Kalian senang nih pasti nih, biasanya laki-laki. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Nah, pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan puisi, ya kan? Nah, contoh pantun. Bermain di taman dengan akur bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, cocok nih. Nah, kita jaga kesehatan ya, nggak keluar rumah dulu, nggak kumpul-kumpul dulu biar tidak sakit. Nah, untuk pantun itu ada ini ya, ada perbedaan dengan puisi. Puisi mah sesuai dengan apa yang kita inginkan, nggak ada banyak juga nggak apa-apa, berbaris-baris juga nggak apa-apa. Tapi kalau pantun itu ada 4 baris. Baris pertama dan baris kedua itu namanya sampiran. Nah, baris ketiga dan keempat ini namanya isi. Nah, isi ini yang penting ya. Pesannya itu ada di isi. Mari kawan kita bersyukur dengan menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, ya, seperti itu ya. Jadi pantun itu begitu. Jadi ada sampiran dan ada isi. Kemudian akhir katanya ini juga sama, akur, bersyukur, jungkat kit, jadi kit juga. Jadi ini nama sajaknya A, B, A, B. Jadi ini A, ini A, ini B, ini B, ya kan? Begitu. Oke. Sekarang kita belajar tentang tangga nada. Kemarin kita sudah ya, tangga nada mayor, tangga nada minor. Insya Allah makin sering kita belajar tentang SBDP, tentang tangga nada, kalian lama-kelamaan juga makin hafal. Ya, kalau mayor itu tinggi, itu riang gembira. Jadi menyanyikannya dengan semangat. Nah, kalau minor itu menyanyikannya dengan hikmat, sedih ya. Kalau awalannya do itu mayor, kalau awalannya la atau a itu minor. Nah, intervalnya seperti ini. Bu Ira juga nggak hafal ya. Intervalnya itu kalian kalau mau hafalkan boleh ya. Tapi yang biasanya yang sering adalah nada ini, 3 hal ini ya. Oke. Ini ya, contoh. Nah, ini contoh-contohnya makin banyak. Kemarin yang nggak bisa, sekarang harus lebih bisa. Ya, contoh lagu bertangga nada mayor dan minor. Kalau mayor ada lagu Hari Merdeka, Gundul Pacul, Naik Becak, Indonesia Raya, Manuk Dadali, Naik Delman, Garuda Pancasila, Lir Ilir, dan Cicak-Cicak. Ini semuanya dinyanyikannya dengan semangat ya. Tapi kalau nada minor, kalian menyanyikannya hikmat, pelan, syahdu ya. Kayak mengeringkan cipta, gugur bunga, bubui-builan, boleh lebo, syukur, apuse, itu nyanyinya pelan ya, dirasakan ya. Gitu. Terus nah, sekarang bahasa Indonesia lagi nih. Pantun ada 4 nih. Hafalin ya. Bersaja ABAB. Nah, seperti tadi Bira bilang, terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Nah, coba kita mundur lagi ya. 4 baris kan tadi, 1, 2 sampiran, 3, 4 namanya isi. Nah, setiap baris gak boleh banyak-banyak, ada aturannya 8 sampai 12 suku kata. Nah, ada 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Oke. Ya, coba ya. Jadi, ini ya, ada sajaknya ABAB. Ada 4 baris dalam 1 bait. Coba. Contoh ini ya. Ini namanya 1 bait. Berisi 4 baris, ini 1 bait namanya. Ya, 1 bait. Ini namanya sampiran, ini namanya isi. Tadi sajaknya A, B, A, B. Gitu ya. Karena UR, IT, IT. Nah, ya kan? Kemudian 4 baris ini namanya 1 bait. Nah, 1 baris tidak boleh banyak suku katanya, maksimal 8 sampai 12. Coba aja dihitung. 1, 2, suku kata bisa nggak?
bermain. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. Ya, nanti itu pelan-pelan kalian akan paham. Oke. Tadi sampai mana? Ya. Sampai bahasa Indonesia, ciri-cirinya begitu ya. Oke. Lanjut ya, IPA. Tadi peredaran darah manusia sudah paham, insya Allah. Ya, ada jantung, ada pembuluh darah, dan ada darahnya. Kemudian bagian-bagian jantung, kemudian peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Selain manusia, kita juga akan belajar tentang peredaran darah hewan dan fungsinya. Contoh serangga. Sistem peredaran darah serangga itu terbuka, ya. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung pada serangga masih sederhana, sehingga disebut jantung pembuluh. Jadi terbuka, darah tidak masuk pembuluh darah, ya. Kemudian di ikan. Ikan sistem peredaran darahnya tertutup. Jantung memiliki 2 ruang. Sudah tertutup, ada 2 ruang di jantung, yaitu serambi dan bilik. Kalau manusia 4 sempurna dengan sekat yang sempurna, kalau ikan 2. Kalau serangga tadi belum ada ya. Jantungnya jantung pembuluh, yaitu serambi dan 1 bilik. 1 serambi dan 1 bilik. Ikan memompa darah dari ke arah insang untuk mengambil oksigen. Nah, insang itu kan sama dengan paru-paru kita. Insang sama dengan paru-paru kita. Ya, sudah menjadi oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu yang kotor tadi masuk ke mana? Ke serambi, ya kan? Ke serambi untuk menerima CO2. Ke bilik ke insang lagi, seperti itu, ya. Oke. Sekarang kita belajar PPKN nih. Jadi komplit ya. Gak usah bingung, kalian ikuti saja buku kalian. Insya Allah kalian paham. Jadi akan lebih mudah langsung ya. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah, sudah pinter nih. Segala sesuatu yang didapatkan manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Misalnya, hak memiliki tubuh yang sehat. Kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Misalnya, contohnya, menjaga kesehatan tubuh wajibnya. Olahraga. Untuk apa haknya? Haknya mendapatkan tubuh yang sehat. Hak itu sesuatu yang didapatkan, kewajiban sesuatu yang harus dilakukan. Seorang pelajar mempunyai kewajiban belajar. Kalau sudah belajar, insya Allah haknya akan terpenuhi. Misalnya, rajin belajar, mengerjakan tugas dari bu guru, insya Allah haknya yaitu berupa nilai harus didapatkan, dipenuhi. Oke. Tanggung jawab, sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang dilakukan. Yaitu misalnya, tanggung jawab makan makanan sehat dan bergizi dan olahraga teratur agar tubuh menjadi sehat. Ya. Oke. Kali ini kita sudah masuk di pelajaran ketiga. Nah, di pelajaran IPS itu kita akan belajar bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk yang lain, interaksi sosial. Nah, interaksi sosial sudah kalian pelajari di tema yang kemarin bahwa kita akan melakukan hubungan timbal balik antara 2 orang lebih. Ini juga masuk ke UTS kan? Nah, kalian sudah makin paham sekarang. Ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Antar individu misalnya kalian, misalnya ya, misalnya nih di kelas 5B ada interaksi Wibi dengan interaksi dengan Miki, itu antar individu. Kemudian antar individu dengan kelompok misalnya waktu Wibi maju ke depan, ke depan ya, maju selalu ke depan. Ke depan menjelaskan tentang peredaran darah tadi. Kemudian yang lainnya di satu kelas tadi sisanya di tempat duduk, saling berinteraksi menanyakan, misalnya mana yang tidak paham. Nah, itu antara individu satu yang tadi di depan, jadi dengan kelompoknya siswa kelas 5A. Kemudian interaksi kelompok dengan kelompok nih, misalnya membuat satu kelompoknya Widi tadi, kemudian ada kelompoknya Miki. Nah, kelompoknya Miki sekarang presentasi di depan menjelaskan tentang peredaran darah hewan. Nah, yang kelompoknya Wibi tadi menanggapi. Nah, ini
interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, itu misalnya ada di kelas ya. Memang lebih mudah itu di kelas, begitu. Ya. Nanti kalian coba lihat lagi di lingkungan sekitar kalian. Walaupun tidak keluar rumah, tapi insya Allah kalian bisa. Ya. Nah, ini dia contohnya interaksi antar individu. Ada Pak dokter dengan pasiennya. Jadi hanya satu-satu ya, hanya satu orang. Nah, gitu ya. Kemudian, nah, seperti yang Bu Ira sampaikan tadi, interaksi individu dengan kelompok. Di sini ada tadi yang maju siapa? Widi ya, maju. Nah, ini kelompoknya ini teman-teman yang di kelas. Nah, Pak Wisnu membaca puisinya. Jadi ini penontonnya, kelompok yang memperhatikan, bertanya seperti itu. Nah, ini kalau interaksi kelompok dengan kelompok tadi, kelompoknya Miki sama kelompoknya Wibi. Nah, ini lakukan tarik tambang misalnya ya. Jadi saling melakukan interaksi kelompok dengan kelompok. Bukan lagi seorang dengan kelompok, tapi ini kelompok dengan kelompok. Paham ya? Mudah sekali. Oke. Nah, contoh interaksi seperti ini coba kalian perhatikan interaksi interaksi yang mana ya? Interaksi individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, itu PR buat kalian. Ya, PR buat kalian ini. Silahkan. Nanti yang bisa japri Bu Ira dan benar jawabannya Bu Ira kasih reward untuk 3 orang pertama. Jadi nanti kalau kita masuk coba diingatkan hadiah-hadiahnya ya. Silahkan dijapri Bu Ira. Ini jawabannya apa? Interaksi apa dengan interaksi yang mana? Contoh interaksi yang mana? Nanti dijapri. Bu Ira tunggu sampai pokoknya 3 orang pertama yang japri Bu Ira dengan jawaban benar, nanti akan Bu Ira beri hadiah insyaallah. Oke. Kita lanjutkan. Di sini muatan bahasa Indonesia lagi menjelaskan isi pantun. Nah, ini ada seperti ini. Bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Karena tema kita adalah sehat, maka semua pantun di sini isinya tentang kesehatan. Di sini ada isi atau makna pantun adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Di mata pelajaran bahasa Indonesia ini, kita akan belajar tentang isi. Jadi nanti kalian setelah buat pantun menentukan isinya apa, ya. Jadi isinya itu jangan ditulis lagi, tapi kalian harus menjelaskan seperti ini ya. Sedikit banyak dijelaskan. Pentingnya olahraga biar tubuh menjadi kuat. Ya, seperti ini ya. Oke, paham ya. Tinggal nyalin dan ditambahin kata-kata yang lebih bagus. Anjuran pentingnya. Nah, seperti itu. Oke, di PPKN tadi ada hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jika tidak, kehidupan masyarakat tidak teratur. Ini tadi yang gambar Ibu Ira tanyakan interaksi apa ya. Sekarang gotong royong membersihkan lingkungan merupakan wujud tanggung jawab. Nah, ini contoh tanggung jawabnya, yaitu gotong royong membersihkan lingkungan. Tapi interaksinya apa? Interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Berikut contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan bersih, aman, dan tentram. Misalnya, melaksanakan kerja bakti secara rutin, ya, mengadakan ronda, sisa tumbling, menyelesaikan masalah lingkungan, saling menghormati, menghargai sesama, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, menjunjung tinggi rasa toleransi, kemudian tolong menolong dan mengadakan perlombaan dari kegiatan, ya. Interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Contohnya, ya. Oke, Bang ya. Nah. Nih, sekarang balik lagi pantun. Tadi ada bagian isi sama sampiran. Nah, jenis pantun juga dibedakan. Ada 3 macam. Ada pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Ya, anak-anak, ya untuk anak-anak. Orang muda, ya orang muda. Biasanya itu kalau anak-anak lucu ya, lucu beda. Ya untuk anak-anak misalnya apa ya? Aduh, pikiran nggak bisa buat pantun. Nanti ada yang coba. Kalau orang tua itu lebih banyak ke nasihat. Ya. Ini tanggal nadu mayor dan minor. Nah, ini kan lagu mayor, burung kakak tua dengan semangatnya gampang ya. Minor, apuse tadi contohnya. Contohnya kok contoh. Contohnya ya. Oke.
Manfaat peredaran darah yang lancar. Apa? Kita akan selalu sehat, kemudian bebas dari penyakit jantung dan stroke. Paru-paru bisa lebih sehat. Manfaatnya sehat, hindari stroke, penyakit jantung, dan paru-parunya juga sehat. Bicara apa tadi ya? Oh, ya. Jenis pantun nih. Kalau tadi apa tadi? Jenis pantun berdasar usia. Berdasar usia ada 3. Pantun anak-anak, orang muda, dan orang tua. Kalau berdasarkan isi ada ada 2. Ada pantun nasihat dan jenaka. Pantun nasihat berisi agar kita menerapkan gaya hidup sehat. Pantun jenaka asal bau yang tidak sedap aslinya. Jalan-jalan ke Gunung Pancar. Sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Lihat, ini semuanya sama ya. Berjalan sambil mengendap tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Nah, ini jenaka, lucu kan? Iya, pasti senyum bacanya. Bisa sampai tertawa mungkin ya. Nah, kalau berdasarkan isi, ada jenaka dan nasihat. Kalau berdasar usia tadi ada 3. Perhatikan pantun berikut ini. Pergi mendaki ke gunung tinggi, di tengah gunung ada gua. Nenek coba unjuk gigi, tapi sayang cuma 2. Nah, gampang banget nih. Apa jenis pantun tersebut? Nah, nih dijawab nih. Sebutkan ciri-ciri pantun tersebut. Apa isi atau makna pantun tersebut? Coba ya, dijawab yang tadi ya. Itu kuis juga. Tapi ini karena, ini berapa orang? 2 orang ya. 2 orang yang bisa menjawab ini dengan jawaban benar. Apa jenis pantunnya? Sebutkan ciri-ciri pantun, kemudian apa isi atau makna pantun. Silakan dijawab. Ya, Bu Ira, 2 orang tercepat dan benar akan dapat hadiah. 2 ya. Oke. Jenis pantun apa, ciri-cirinya apa, isi maknanya apa. Gampang. Jadi cuma 2 orang. Kemudian ada lagi hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah di pelajaran PKN. Siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Kewajibannya apa? Ya belajar. Tanggung jawabnya belajar dengan sungguh-sungguh. Sangat mudah sekali. Ayo sebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kamu sebagai siswa yang ada di sekolah sesuai gambar. Kalau ini nggak ada hadiah ya. Karena sudah dijelaskan tadi langsung. Oke. Sebutkan haknya tadi apa, kewajibannya apa, tanggung jawabnya apa. Pasti haknya apa, memperoleh. Nah, boleh. Ini 1 orang. Dilihat ya, ini 1 orang yang menjawab Ibu Ira dapat hadiah. Jadi 6 orang nanti. PKN-nya 1, IPS-nya 3, Bahasa Indonesia-nya 2. Haknya apa ini? Haknya apa? Dilihat di gambar. Kemudian kewajibannya apa? Dan tanggung jawabnya apa? Gampang sebenarnya. Ya. Oke. Di Bahasa Indonesia, nah ini. Kalau jenis pantun berdasarkan isi yang kedua, ada pantun teka-teki dan pantun hiasan. Jadi ada tadi pantun nasihat, pantun jenaka, sekarang pantun teka-teki dan pantun hiasan. Pantun teka-teki, terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu, berkaki 4, dan mengembik. Hewan apakah itu? Nah, teka-teki. Ya, tetap tapi, ya, bersaja AB-AB, sajaknya tetap AB-AB. Ya. Pantun hiasan. Lihat Adi duduk termenung, membayangkan anaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, kue pai, tangan tak sampai. Termenung, gunung, sama rimanya. Artinya, pantun berisi kata kiasan. Ibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ibaratnya. Tangga nada mayor relatif. Ya. Tangga ke-6. Kemudian tangga nada C mayor memiliki not-not yang sama dengan tangga nada ini. Oke, itu aja yang bisa Bu Ira jelaskan. Jadi ada 6 pertanyaan dengan 6 orang yang bisa menjawab. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa. Ditunggu ya jawabannya. Hari itu ya, kalau hari besoknya enggak. Pokoknya yang tercepat insya Allah. Oke, hadiahnya
Jangan dilihat hadiahnya deh, nanti gampang. Oke, nanti kalau ketemu ya diingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.